أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العزة والجلال واسع الكرم عظيم الإفضال الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan di hari yang mulia ini kecuali mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di hari ini kita masih sempat hadir di tempat yang mubarakah ini. Tentu tidak ada niat kita, tidak ada harapan kita dan tujuan kita kecuali semata-mata ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya senantiasa kita berdoa kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita keistiqomahan dalam beribadah dan ketaatan kepadanya. Amin. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi uswah hasanah bagi kita semua, menjadi contoh toladan, suri toladan bagi kita semua, baik dari sisi ucapan-ucapan beliau, tingkah laku beliau, semuanya menjadi panutan, semuanya menjadi contoh sunnah yang terbaik demi mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin. Saya selaku khatib hari ini tidak lupa mengingatkan kembali kepada seluruh kaum muslimin, terutama kepada diri pribadi saya sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin iman dan takwa inilah yang akan menjadi teman setia kita. Dia yang akan menjadi bekal terbaik kita untuk mengarungi terus perjalanan kehidupan kita ini. Ingat, kehidupan dunia ini bukan dari akhir segalanya, tetapi justru menjadi awal dari perjalanan-perjalanan, etape-etape kehidupan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaklah engkau berbekal diri, dan bekal diri yang terbaik tidak ada yang lain kecuali dengan ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, hendaklah engkau takut, hendaklah engkau bertakwa kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Secara singkat, takwa itu adalah dipigo isininna anu nasuronge pengallahu ta'ala, dan dia dininiri sininna anu napi sangkange pengallahu ta'ala. Kita mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah, dan kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini ada peran kita. Apa yang dilarang oleh Allah, maka tentu kita harus mempelajarinya. Apa-apa yang harus kita indahkan atau kita tinggalkan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pesan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan ada 7 pesan wasiat dari seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Seorang ulama yang hidup di kota Basrah. Sebagai seorang ulama yang panutan pada masanya. Bahkan dia terkadang menjadi tempat bertanya jika kaum muslimin memiliki problem kehidupan. Al-Hasan Al-Basri pernah berpesan yang pertama, setidaknya bisa menjadi pelajaran kita pada kesempatan ini. Alimtu anna rizki la ya'khuduhu gairi fatma'anna qalbi
Al-Hasan Al-Basri mengatakan, saya tahu bahwa sesungguhnya rezekiku tidak mungkin diambil oleh orang lain. La ya'khuzuhu gairi fatma'anna qalbi. Maka hatiku selalu tenang. Hatiku menjadi tenang nasabah upahannya makade iru dalleku moto. Dalle na to lainnya dalle nama to. Dia yakin bahwa rezeki itu adalah asalnya dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Hasan Al-Basri dalam hidupnya merasa tenang karena tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa dengki terhadap rezeki yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang lain. Kemudian yang kedua, wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi. Saya juga tahu bahwa sesungguhnya amalanku la yaqumu bihi ghairi, tidak mungkin orang lain yang akan lakukan. Nareko tolengnya maka amala alina motor runtui. Neki nareko iya maka amala, maka tentu amalan itu adalah amalku sendiri. Fashtaghaltu bihi, kata Al-Hasan Al-Basri, itulah yang terus mendorongku. Karena aku yakini jika aku tidak beramal, maka tidak ada sesuatu pun yang aku dapat. Fashtaghaltu bihi, maka aku menyibukkan diri untuk terus beramal. Memperbaiki ibadahnya, memperbaiki hubungan sesamanya, memperbaiki muamalahnya dan sebagainya. Maka yakinlah, itu semua akan kita dapatkan sendiri, bukan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, wa alimtu annallaha yarani fastahyaitu ayyarani ala ma'siyatin. Saya juga tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat saya. Naita mana kibung Allah taala, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun basir. Sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha basir, Maha melihat. Bahkan di dalam kitab itu, dalam kitab tauhid sering digambarkan menengena seengka bere-bere becu maloto topa elolo biasa na batu lotongnya di tengahnya benyi dengan gelap gulita. Maka Allah pun lebih dari itu, Allah masih melihat, khabirun basirun. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan yang luput dari pandangan, ketelitian dari Allah Subhanahu wa taala. Fastahyaitu ayyarani ala ma'siyatin. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, maka saya malu. Fastahyaitu ayyarani ala ma'siyatin. Maka saya sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihatku dalam berbuat dosa, berbuat kemungkaran. Masiri kana sepigok dosa, nasabak nais sekap Allah taala. Maka inilah menjadi pesan bagi kita bahwa kita sesungguhnya tidak luput dari maksiat, tidak luput dari dosa. Maka oleh karena itu kita dipesankan untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan hari-hari kita berlalu, hari dari pagi sampai siang sampai malam tidak pernah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan 70 marratan, minimal engkau mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah minimal sampai 70 kali dalam sehari. Ini ada satu kisah Imam Al-Hasan Al-Basri yang berkaitan dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh kaum muslimin. Dia mengadu kepadanya, "Wahai guru, wahai kiai, ini di kampung saya tidak ada hujan turun. Sehingga terjadi paceklik. Tanaman-tanaman tidak tumbuh karena tidak ada hujan turun." Mendengarkan keluh kesahnya orang ini, lalu kemudian dia berkata, "Bagaimana cara memecahkan masalah ini, wahai guru?" Jawaban Al-Hasan Al-Basri cukup singkat. Dia hanya mengatakan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu guru, hanya itu saja. Kemudian orang itu balik. Tidak lama kemudian datang lagi orang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia mengeluhkan tentang kehidupannya. "Wahai guru, kami ini hidupnya miskin. Kasiasi kak nesek. Saya juga ingin seperti orang lain hidup berkecukupan." Dia ceritakan problem kehidupannya dengan panjang lebar di hadapan Al-Hasan Al-Basri.
Al-Hasan Al-Basri hanya menjawab, "Fastaghfirullah." Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian orang ini balik, datang lagi. Ada lagi orang lain yang datang kepadanya mengeluh, kesahkan kehidupannya. "Wahai guru, saya juga ingin seperti hidup bahagia dengan orang lain, punya keturunan, punya anak. Mitanina sedegaga anakku. Wahai guru, sekiranya ada doa yang bisa diajarkan kepadaku, engkega pangkau kenro, bisa saya lakukan sehingga saya juga bisa punya anak keturunan malolomo panas." Apa jawaban singkat Al-Hasan Al-Basri? Dia mengatakan, "Fastaghfirullah." Hendaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dialognya Al-Hasan Al-Basri dengan kaum muslimin yang datang mengadu, mengeluh kepadanya, itu ternyata diperhatikan oleh seorang murid yang senantiasa mengikuti dan bersama Al-Hasan Al-Basri. Maka dia memberanikan diri karena dia penasaran. Mengapa sang guru memberikan satu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan problem kehidupan yang bermacam-macam? Kok hanya satu jawabannya? Hanya beristighfar saja. Sepertinya orang yang datang itu adalah sepertinya orang yang berdosa-dosa besar. Maka dia memberanikan diri, "Wahai guru, mohon maaf, saya perhatikan dari tadi tamu kedatangan guru kedatangan tamu dengan mencurahkan problem kehidupannya yang bermacam-macam. Tetapi jawabannya hanya satu. Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Mengapa bisa demikian? Jawabannya bisa demikian, wahai sang guru. Apa jawaban sang guru? "Wahai muridku, sesungguhnya jawaban yang saya berikan tadi bukanlah jawaban dari saya pribadi. Tetapi jawaban itu sesungguhnya adalah jawaban dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 10 sampai ayat 13. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Faqultu astaghfiru rabbakum. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ayat ini memberikan perintah bahwa Allah mengatakan, "Maka aku katakan kepadamu, beristighfarlah kalian. Innahu kana ghaffara." Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah lah yang menurunkan hujan jika sekiranya di satu daerah ada paceklik, tidak ada turun hujan, maka yakinlah Allah yang menahan hujan dan Allah juga yang akan mengalirkan hujan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah juga yang memberikan harta yang banyak. Allah juga yang memberikan keturunan yang banyak. Angka dita tahu becu pada lega anak-anak. Angka dita tahu lupa pada lega ke anak-anak. Misalnya, bisa saja kita temukan dalam kehidupan ini. Kita yakin siapa yang memberikan turunan, memberikan harta yang banyak, anak yang banyak adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah juga yang menciptakan bagi kalian ada kebun-kebun dan ada sungai-sungai yang mengalir yang menunjukkan atas keindahan alam dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi poin yang ketiga di mana Al-Hasan Al-Basri senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa segala hal yang kita lakukan bisa jadi tidak luput dari kesalahan. Namun demikian kita tetap pasrah dan senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa alimtu annal mauta yantaziruni fa'addattu zadalahu. Saya juga tahu, kata Al-Hasan, bahwa sesungguhnya kematian itu senantiasa menungguku. Fa'addattu zadalahu. Karena saya tahu bahwa kematian itu pasti akan kita temui, maka saya senantiasa menyiapkan diri, menyiapkan persiapan untuk menemui yang namanya kematian. Yang kelima, wa alimtu anna safara tawilun wa laisa ma'i zadun fattaqaitullah. Saya juga paham bahwa sesungguhnya perjalanan ini
Perjalanan kehidupan manusia masih sangat panjang dan saya tidak memiliki persediaan yang banyak. Fattaqaitullah, maka yang saya adakan adalah saya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah sesungguhnya adalah bekal yang terbaik di mana manusia nantinya akan melalui beberapa tahapan-tahapan perjalanan. Yang keenam, wa alimtu anna tariqa mauhishun wa laisa ma'i anisun fahafiztul Qur'an. Dan saya juga tahu bahwa jalanan itu jalanan yang akan dilewati oleh manusia sangatlah sunyi dan sepi dan tidak ada teman yang menemaninya. Fahafiztul Quran, maka saya senantiasa menghafalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bacaan dan hafalan Al-Quran kita itu akan menjadi cahaya dan syafaat di hari kubur dan di hari kemudian nanti. Kemudian yang terakhir, wa alimtu anna hubballahi fi hubbi rasulih fa ahbabtuhu. Saya juga tahu bahwa sesungguhnya orang-orang yang sering mengatakan saya cinta kepada Allah, maka anna hubballah, sesungguhnya orang yang mencintai Allah itu sesungguhnya fi hubbi rasulillah, maka kecintaannya itu adalah kecintaan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbabtuhu, maka aku sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang dimaksud cinta dengan Rasulullah adalah kita mencintai seluruh sunnah-sunnah Nabi. Kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita lakukan hal seperti itu, maka pada hakikatnya kita telah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.